Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Terkait dengan COVID-19, kita stay dulu saja di rumah sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan kedua, saya akan membahas tentang menjalankan aplikasi Microsoft Office. Kalau kita tahu Microsoft Office itu program aplikasi untuk kantor ya. Biasanya kita itu bisa mengolah angka, mengolah kata, terus presentasi, mengolah email dan sebagainya ya. Oke, untuk membuka program aplikasi ini alangkah baiknya kita eh, harus mengetahui dulu ya. Jadi ini adalah desktop. Desktop itu adalah tampilan dari komputer ketika kita membuka awal ya. Ini namanya desktop. Kalau gambar-gambar kecil ini namanya shortcut ya. Shortcut ini fungsinya untuk sebagai jalan pintas ketika kita mau menuju ke aplikasi yang kita inginkan ya. Ini namanya shortcut. Oke, kalau di bawah ini namanya taskbar. Antara shortcut dan taskbar itu sama sebenarnya. Kalau di shortcut ini kita klik dua kali atau klik kanan lalu open, maka program aplikasi yang kita inginkan akan terbuka. Tapi kalau di shortcut, maksud saya di tampilan di taskbar seperti ini, kita tinggal klik saja satu kali. Jadi tidak ada yang membedakan, hanya beda klik saja. Oke, untuk membuka program aplikasi Microsoft Office ya, diingat ya, Microsoft Office terdiri dari 4 sebenarnya ya, tapi di sini hanya saya sebutkan 3 saja. Yang pertama ada Microsoft Word ya, yang kedua ada Microsoft Excel, terus yang ketiga ada Microsoft PowerPoint. Ini program aplikasi yang kita bahas untuk kali ini ya. Oke, baiklah. Semisal kita mau membuka program aplikasi yang namanya Microsoft Word, jadi ada beberapa cara ya. Yang pertama melalui tombol shortcut ya. Jadi kita tinggal klik dua kali aja, maka akan terbuka program aplikasi Microsoft Word-nya. Terus cara yang selanjutnya atau cara yang kedua melalui tombol start. Tombol start kita cari mana posisi Microsoft Word-nya atau program aplikasi yang kita inginkan. Kalau sudah, lalu kita tinggal klik saja. Misalkan kita tinggal klik. Cara yang ketiga yaitu melalui tombol atau yang ada di bawah ini, melalui taskbar ya. Kalau sudah ada, kita tinggal klik aja, maka akan terbuka. Terus cara yang keempat, misalkan ada tombol search di taskbar ini. Misalkan di sini nggak ada, di taskbar nggak ada, di desktop juga nggak ada. Kita tinggal klik search-nya saja. Lalu kita ketik misalkan Word, akan terbuka app seperti ini. Kita tinggal klik aja. Oke, dari sini paham ya. Jadi saya ulang, kalau ini halaman depannya namanya desktop, terus yang ini namanya shortcut. Gambar-gambar ini ya, sebagai jalan pintas fungsinya, sama seperti yang ada di taskbar ini. Baiklah, sebelum kita mulai, sebenarnya program Microsoft Office 2016 ini ya terdiri dari, yang kita bahas ada 3 ya. Yang pertama ada Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, dari ketiga program aplikasi ini sebenarnya saling terhubung ya. Baik itu tampilan depan atau tampilan awalnya itu tidak jauh beda ya. Kalau untuk Microsoft Word, makanya nanti kalau kita bahas itu langsung sebenarnya ke tiga-tiganya. Jadi untuk Microsoft Word ini hanya sebagai acuan saja. Jadi intinya sebagai dasar. Kalau untuk Microsoft Excel itu tinggal mengikuti saja, tampilannya tidak jauh beda ya, karena satu program aplikasi. Selanjutnya ada Microsoft PowerPoint. Nah, tampilannya juga sama. Jadi yang membedakan hanya tampilan depannya saja. Oke, kita mulai dari Microsoft Word ya. Microsoft Word itu adalah program aplikasi pengolah kata. Jadi Microsoft Word itu
adalah program pengolah kata yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan pengolahan dokumen, antara lain membuat surat. Nah, di sini ada beberapa template ya. Template misalkan kita mau membuat surat dan sebagainya, kita tinggal klik aja. Selanjutnya setelah membuat surat, yaitu membuat undangan, membuat laporan, menyusun tugas akhir atau naskah. Nah, nih banyak di sini ya. Jadi selain membuat surat, kita juga bisa membuat undangan, atau di sini kita bisa membuat iklan ya, atau brosur, bisa membuat kalender dan sebagainya, atau membuat sertifikat. Jadi sekali lagi tampilannya tidak jauh beda dengan program aplikasi Excel dan PowerPoint. Jadi kalau di Excel ini adalah program pengolah angka ya. Sekali lagi, Excel adalah program pengolah angka. Sedangkan ini adalah PowerPoint. PowerPoint adalah pengolah atau program aplikasi pengolah presentasi. Itu ya. Jadi sebagai dasar kita menggunakan Microsoft Word. Oke. Untuk memulai Word, kita klik blank dokumen ya. Terus sebelumnya di sini ada tampilan file ya. Tampilan file ini adalah tampilan kalau yang paling atas yang terupdate atau yang baru kita buat atau kita buka. Terus yang ke bawah ya mengikuti, intinya berurutan. Jadi yang teratas ini adalah yang terupdate. Oke, kita buka sekarang yang Microsoft Office Word-nya yang blank dokumen. Kita klik aja. Jadi ini adalah tampilan dari Microsoft Office Word. Saya bilang tadi tidak jauh beda dengan program aplikasi Excel dan PowerPoint. Sama-sama kita buka blanknya sama-sama ya. Nah, kita lihat. Jadi tampilannya ya tab seperti ini, sama ya. Seperti ini. Kalau yang di atas ini namanya title bar. Title bar itu artinya nama file ya sebenarnya. Kalau di sini masih dokumen 1. Oke. Terus di bawahnya di sini ada menu bar ya. Kalau di bawahnya ini namanya property bar. Ini tampilan di Microsoft Word. Kalau di Microsoft Excel sama ya. Tidak jauh beda. Terus yang ketiga, tampilan dari PowerPoint juga sama, tidak jauh beda. Kenapa saya harus membahas tentang Microsoft Word? Karena Microsoft Word ini adalah sebagai dasar. Kalau kalian bisa membuka Microsoft Word atau menjalankan aplikasinya, maka saya yakin kalian bisa menjalankan aplikasi Microsoft Excel. Tapi untuk Microsoft Excel adalah program pengolah ini ya, program pengolah angka. Terus PowerPoint program pengolah presentasi. Oke, kita buka yang Microsoft Word ya. Tampilannya seperti ini. Saya ulang. Yang di atas ini namanya menu, mohon maaf, yang di atas ini namanya title bar, yang di bawahnya ini namanya menu bar. Terus yang sebelah sini namanya property bar ya. Property bar ini terdiri dari beberapa grup. Ada grup clipboard ya. Jadi fungsinya seperti ini. Kita bisa mengcopy, cut, paste atau menempel dan sebagainya. Selanjutnya ada grup, namanya grup font yang khusus untuk mengolah font atau huruf ya, simbol dan sebagainya ya. Selanjutnya ada paragraf. Paragraf ini mengatur baris ya. Baik itu jarak barisnya atau jenis barisnya, terus teknik pewarnaan ya, garis-garis dan sebagainya. Kalau yang sebelah kanan ini namanya style. Style itu adalah model ya, model dari tulisan. Selanjutnya yang di sebelah kanan ini namanya find ya, sama saja seperti fungsinya search. Search itu untuk mencari, misalkan mencari tulisan dan sebagainya. Sedangkan di sini replace itu adalah untuk mengganti tulisan ya. Mengganti tulisan secara bersama-sama atau banyak ya. Select ini artinya untuk memilih ya.
memilih area. Terus di sini ada namanya tab. Tab ini fungsinya untuk mengatur posisi dari tulisan ya. Misalkan rata sebelah kiri ketika di dalam lembar kerja. Terus sebelah kanannya ini namanya ruler. Ruler ini fungsinya untuk mengatur atau mengetahui jarak dari tulisan yang ada di lembar kerja ya. Ini ruler sebelah atas. Kalau ini adalah ruler sebelah kiri ya. Kalau ruler sebelah atas ini biasanya untuk mengatur ke bawah itu kolom ya, atau tab. Kalau sebelah kiri ini untuk mengatur garis yang ada di sini ya. Kalau kita membuat garis, nah ini hanya sebagai garis-garis bantu saja. Oke. Terus yang di sebelah kanan ini namanya kursor. Kursor itu bisa kita arahkan ke atas dan ke bawah ya. Oke. Selanjutnya di bawah di sini ada namanya print layout. Ketika kita mau ngeprint ya atau mencetak, kita tahu bentuknya atau jenisnya seperti apa. Selanjutnya di sini ada namanya zoom, tombol zoom untuk memperkecil dan memperbesar tampilan layar atau tampilan lembar kerja. Itu ya. Apakah dari sini cukup jelas? Oke. Kita lanjutkan. Oke. Dari beberapa ini ya. Kalau ini dokumen satu ini artinya ini ada nama filenya sebenarnya. Kalau kita langsung save pasti ada dokumen satu. Tapi kalau kita rubah namanya, ya kita rubah namanya, nama filenya. Terus di sini ada file. Di menu bar ini ada kita klik file. File itu adalah ya file yang kita punya. Di sini ada new itu untuk membuka lembar kerja baru. Open itu untuk membuka file yang pernah kita buat atau kita edit ya. Save itu artinya menyimpan secara permanen. Biasanya save itu ketika kita mengolah atau membuat file yang baru itu pasti save ya. Kalau save as itu artinya untuk menyimpan ulang ya. Ketika kita membuka file yang lama lalu kita rubah, kita save as. Fungsinya save as agar file yang original tadi ya tetap gak akan berubah. Jadi ada dua file nanti ya kalau save as untuk merubahnya atau menyimpan ulang. Untuk print ini maksud saya print ya, print untuk mencetak. Selanjutnya ada share untuk mengirim ya. Export itu ya sama saja ya. Terus ada lagi close keluar dari aplikasi. Oke. Terus di sini ada recent itu file yang pernah kita buka ya atau yang ini yang terupdate atau yang terhangat ya, dan sebagainya. Oke. Ini untuk menu filenya. Oke, selanjutnya ada menu home atau tab home. Adalah tab yang berisikan kumpulan menu-menu standar. Selanjutnya secara berurutan ditampilkan gambar-gambar kumpulan tombol-tombol pada tab-tab sebagai bagian dari submenu tab home ya. Ada seperti grup clipboard, ada font ya, ada paragraf, ada style, terus ada lagi grup editing dan sebagainya. Selanjutnya ada menu insert itu artinya menyisipkan. Tab ini digunakan untuk memasukkan atau menyisipkan instruksi ke dalam dokumen. Bagian dari tab insert tersebut dapat dijabarkan ya sebagai berikut. Ada grup yang namanya grup page. Page ini terdiri atas icon-icon seperti cover, page, blank page dan page break ya. Ada lagi grup table ya. Grup table terdiri atas icon-icon insert table, draw table dan sebagainya. Ada lagi illustration. Ada lagi add on ya.
Di sini ada bantuan Wikipedia. Ketika kita klik Wikipedia, kalau kita tahu Wikipedia ini adalah sama seperti perpustakaan. Jadi kalau kalian punya tugas apapun boleh nyari referensi di Wikipedia. Terus di sini ada online video media. Ya, mungkin kalian mau menyisipkan online video, ya, atau video online dan sebagainya. Jadi kita tinggal klik maka akan terbuka. Oke, selanjutnya ada di sini ada hyperlink. Terus ada lagi bookmark, ya. Jadi ini masih satu grup namanya grup link. Link itu kalau kita tahu adalah alamat web, ya, atau alamat tertentu. Ketika kita klik maka akan menuju ke halaman tertentu melalui media online, ya. Terus di sini ada komen. Selanjutnya ada header and footer. Terus ada teks, ya, teks dan simbol. Nah, itu. Selanjutnya ada desain, ya, desain seperti ini, ya. Oke, jadi mendesain atau bentuk, ya. Selanjutnya ada layout, ya. Layout ini ya fungsinya untuk menampilkan bentuk dari tulisan atau halaman, ya, ketika kita mau print dan sebagainya. Ada lagi di sini reference, ya, yaitu digunakan untuk memasukkan berbagai perintah seperti menuliskan footnote, catatan kaki dan sebagainya. Oke. Mungkin itu saja, ya, pertemuan untuk kali ini. Jangan lupa terus di sini ada mailing. Mailing itu fungsinya untuk menghubungkan, ya, menghubungkan misalnya kita itu mau membuat banyak surat undangan, ya, dengan tulisan yang sama tetapi alamat yang berbeda. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita kasih contoh, ya, bagaimana mailing itu bekerja. Sekarang kita lihat yang Microsoft Excel, ya. Jadi Microsoft Excel itu tidak jauh beda dengan Microsoft Word, ya. Kita tinggal menggunakan saja, ya, tidak jauh beda. Hanya di sini adalah Microsoft itu mengolah angka. Jadi ya sebenarnya kenapa di sini ada kolom dan baris, ya. Jadi Microsoft Excel itu terdiri dari kolom dan baris, ya. Jadi fungsinya untuk memudahkan untuk memilah-milah, ya, kalau ada kolom dan baris seperti ini. Oke, ini adalah menu-menunya. Jadi menu-menunya tidak jauh beda dengan Microsoft Word. Oke, selanjutnya ada Microsoft PowerPoint. Sama, tampilannya sama, ya. Nah, kalau kalian sudah punya dasar di Microsoft Word, pasti lebih mudah mengerjakan Microsoft PowerPoint. Oke, ya. Dari sini cukup jelas. Oke. Saya flashback lagi atau saya ulang. Ini adalah Microsoft Word, ya. Microsoft Word adalah program pengolah kata, dengan Microsoft Excel ini adalah program pengolah angka, sedangkan PowerPoint adalah program aplikasi pengolah presentasi. Oke, mungkin itu saja dari saya, ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa jaga diri, kesehatan, ya, terutama diri sendiri dan juga keluarga. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang kurang jelas boleh chat WA pribadi saya, ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.